Oke, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi di kuliah pengantar teori probabilitas atau PTP. Tadi di video bagian pertama kita sudah membahas mengenai apa itu sigma field, yaitu yang diberikan dengan definisi seperti ini, yaitu sigma field adalah suatu kelas himpunan yang tidak kosong dan dia memenuhi dua sifat. Yang pertama, dia tertutup terhadap operasi komplement, dan yang kedua dia tertutup terhadap operasi irisan terhitung. Yang membedakan sigma field dengan field saja hanyalah di sifat yang kedua ini, yaitu jika pada field maka dia cukup tertutup terhadap operasi irisan berhingga dari himpunan, sementara kalau pada sigma field dia tertutup terhadap operasi irisan tak berhingga banyaknya himpunan atau terhitung. Kemudian tadi di bagian pertama kita melihat contoh ini, yaitu suatu kelas epsilon itu adalah tadi kita tunjukkan bahwa dia merupakan lapangan. Pada bagian ini kita akan tunjukkan bahwa epsilon bukan merupakan lapangan sigma. Oke, jadi kita lihat di sini, ini tadi pembahasan kita yang sebelumnya. Oke, jadi yang akan kita lakukan sekarang adalah kita akan menunjukkan bahwa si epsilon bukan merupakan sigma field. Oke, ini yang akan kita mau kerjakan sekarang. Nah, oke. Nah, bagaimana menunjukkan bahwa dia cukup bukan sigma field? Sebenarnya ya tadi dari yang kita lakukan, karena tadi syarat untuk menjadi sigma field harus memenuhi dua kondisi yang disebutkan di atas ini. Berarti asal salah satu kondisi itu tidak terpenuhi, berarti dia sudah bukan merupakan sigma field. Dan ketika kita tadi melakukan pembahasan mengenai dia adalah suatu field, dia sudah memenuhi sifat tertutup terhadap operasi komplement dan irisan berhingga. Berarti mestinya pas di bagian yang irisan tak berhingganya ini dia ada masalahnya. Oke, nah sekarang kita mau lihat, perhatikan di sini, dia coba misalkan gitu ya, dia create himpunan AI-nya didefinisikan sebagai 2I. Oke. Pertanyaan pertama adalah sebenarnya apakah AI harus seperti itu? Enggak sih, kita bisa membuat AI yang macam-macam. Mungkin kalian bisa coba nanti meng-create AI kalian sendiri. Tapi ini semata-mata ketika kita menunjukkan bahwa suatu sifat tidak berlaku, kita cukup mencari satu counter example. Oke. Jadi ketika kita mendapatkan contoh itu dan sifatnya tidak berlaku dengan contoh tersebut, ya sudah, berarti sifat itu tidak berlaku. Oke, jadi ini dia definisikan AI-nya 2I. Itu, dan di sini kita bisa dapatkan bahwa AI dengan definisi seperti itu, ini adalah anggota dari si epsilon. Kenapa? Karena di sini kita lihat bahwa A1, 2 kali 1, 2. A2, 2 kali 2, 4. A3 adalah 6, dan seterusnya. Di sini AI, dia anggota dari epsilon. Kenapa? Karena kardinalitas dari AI itu 1, dan itu 1 adalah lebih kecil dari tahingga, dan itu memenuhi syarat untuk menjadi anggota dari si epsilon. Oke, jadi pendefinisian AI-nya ini cukup well defined. Oke, nah sekarang kita mau melihat bahwa bagaimana dengan gabungan dari si AI, atau di sini dituliskan gabungan dari AK. Oke, gabungan dari AK, ya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Dan gabungan dari AK ini anggota dari epsilon.
Kenapa dia merupakan anggota dari epsilon? Ini karena ini kan lihat batasnya adalah sampai N berhingga. Jadi ini kardinalitas dari, jadi di sini kita punya gabungan dari si AK untuk K dari 1 sampai N yang isinya adalah 2, 4, 6, dan seterusnya sampai 2N. Di sini dia adalah anggota dari si epsilon. Kenapa? Karena di sini, karena kita punya kardinalitas dari ini adalah berapa kardinalitasnya? Karena kita punya kardinalitasnya adalah ada sebanyak N, ya kan? Dan itu lebih kecil dari tak hingga. Jadi dia juga memenuhi syarat untuk menjadi anggota dari epsilon. Tapi ini kan gabungan berhingga. Sementara untuk sigma field bukan gabungan berhingga, tapi yang kita mau adalah gabungan tak hingganya. Oke. Jadi yang kita mau di sini untuk melihat apakah dia itu sigma field atau bukan, maka ada sejumlah tak berhingga banyaknya himpunan. Jadi ini 2, 4, 6, dan seterusnya. Dan di sini kita lihat dia anggota dari epsilon atau bukan. Nah, untuk mengecek apakah ini anggota dari epsilon atau bukan, apakah dia anggota dari epsilon, ini kita perlu lihat. Pertama yang perlu kita lihat adalah apakah kardinalitas dari gabungan ini lebih kecil dari tak hingga. Ternyata, ya ini kalau 2, 4, dan seterusnya, ini kan kardinalitasnya dia tidak lebih kecil dari tak hingga, kan? Jadi, ini dia, saya bisa tuliskan seperti ini saja ya, seandainya boleh menuliskan sama dengan tak hingga, walaupun kita tahu tak hingga itu bukan suatu bilangan real. Oke, jadi dia bukan kardinalitasnya itu kardinalitasnya dia tidak tak berhingga. Bagaimana dengan komplemennya? Oke, kita masih karena kan boleh aja sih kardinalitasnya dia mungkin boleh saja hal yang ini tidak terpenuhi, tapi coba cek yang komplemennya. Oke, jadi kita cek yang komplemennya, yang ini. Kardinalitas dari gabungan AK komplemen ini kan berarti sebenarnya kardinalitas dari, ya sudah, komplemen dari bilangan, apa ini namanya? Komplemen dari bilangan, ini kan 2, 4, 6, dan seterusnya bilangan genap. Ini ruang sampelnya adalah bilangan asli, berarti komplemennya kan bilangan ganjil, kan? Gitu. Dan di sini jelas kita juga tahu bahwa ini tidak lebih kecil dari tak hingga. Jadi, karena ini tidak berlaku, kardinalitas dari A-nya tidak tak berhingga, kardinalitas dari A komplemennya juga tidak tak berhingga, maka kita bisa simpulkan bahwa si gabungan dari AK itu adalah bukan merupakan anggota dari epsilon. Yang berarti kita bisa simpulkan bahwa epsilon bukan merupakan sigma field.